Kedengaran suara Ibu? Kedengaran. Ya. Kita rada. Dan bagus pernah merasakan seperti apa katanya merinding atau ada sengatan kecil mungkin ya, lebih tepatnya saat menyentuh layar televisi. Nah, itulah namanya fenomena listrik statis. Coba ada yang masih ingat nggak? Benda itu di dalamnya disusun oleh apa? Atom. 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 Nah, tadi yang dikatakan ada temannya Bu katanya. Benda itu di dalamnya ada proton dan elektron. Betul ya. Proton dan elektron, tepatnya di dalam atom. Di dalam atom ada 3 partikel subatom, 1 elektron di luar inti atom, kemudian ada proton dan neutron ada di dalam inti atom. Ada partikel subatom yang bisa bergerak, yaitu namanya elektron. Nah, elektron ini senantiasa bergerak ya mengelilingi inti atom. Proton itu sukar untuk bergerak. Nah, jadi nanti yang akan bisa berpindah-pindah kemana-mana itu adalah elektron. Coba kamu analisis ketiga gambar berikut ini. Deskripsikan oleh kalian. Siapa yang bisa deskripsikan atau menceritakan dari ketiga gambar ini? Bola kuningnya beda. Yang gambar A kuningnya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Perbedaan elektron, Yang Bu. gambar B prima ada berapa? 1. Ada 1. Yang gambar C Tiara ada Ada berapa? 3. Ada 3. Ada 3. Benar. Warna merah dan hijaunya sama nggak jumlahnya? Sama. Jadi yang berbeda warna kuning kan ya. Yang warna hijau itu namanya proton. Dia adalah partikel subatom yang bermuatan positif. Kalau elektron bermuatan negatif. Kalau neutron netral, tidak positif, tidak negatif. Bagaimana kalau jumlah yang positif dengan negatifnya sama? Di gambar A, protonnya ada 2, hijaunya ada 2, artinya protonnya 2. Dan elektronnya 2. Berarti jumlahnya sama kan ya? Ya. Kalau sama disebut benda apa? Tuh, Sandra. Elektronnya warna kuning berkurang apa bertambah daripada yang A? Bendanya berubah, tadinya netral menjadi bermuatan listrik ya. Kemudian yang C, Bermuatan listrik. nah bermuatan listrik karena ada penambahan atau pengurangan elektron. Kalau yang C, elektronnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Nah, kalau jumlah elektron bertambah atau berkurang, maka benda tersebut akan berubah menjadi bermuatan listrik. Sekarang muatan listrik itu ada 2 macam, ada positif, ada negatif. Kira-kira yang B itu muatan listriknya positif apa negatif ya? Positif. Ya, karena elektron yang negatif hanya 1, sedangkan proton yang positif 2, berarti dia lebih banyak positifnya.
Berarti gambar B itu adalah bermuatan listrik positif ya. Gambar C, elektronnya lebih banyak, berarti banyak negatifnya, berarti bermuatan listrik negatif. Nah, ini gambarnya. Yang A ini jumlah proton elektron sama, bendanya disebut benda netral. Yang B kekurangan elektron disebut benda bermuatan listrik positif. Yang disebut apa yang C kelebihan elektron? Benda bermuatan listrik negatif, Bu. Jadi nanti Ibu berikan waktu untuk kalian melakukan percobaan selama 20 menit. Kemudian percobaannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dalam LKPD 1 ya. Untuk LKPD-nya kalian bisa mengambil atau mengunduhnya di Google Classroom yang sudah Ibu beri linknya. Ada kesulitan, silakan kalian bisa bertanya kepada Ibu lewat WhatsApp group. Alhamdulillah. Ibu tutup ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai percobaannya? Iya, Bu. Bu, menginginkan ada yang presentasi terlebih dahulu. Fatimah, siap? Fatimah presentasi ya. Melakukan percobaan pulpen digosokkan ke kertas, Bu. Tra, Potongan kertasnya menempel sama botol. yang kalian amati sama nggak dengan yang Ibu tampilkan? Gambar yang Ibu tampilkan sama nggak? Jawabannya adalah karena adanya proses penggosok. Karena adanya proses penggosokan ya. Nah, dari proses penggosokan ini akibatnya adalah membuat benda bermuatan listrik. Sekarang mengapa benda yang digosok dapat bermuatan listrik? Nah, ini penjelasannya. Karena adanya perpindahan elektron Ya, siapa yang dari kain ke sisir. Ya, sisir awalnya dia adalah benda netral, tidak punya listrik. Kalau sudah elektronnya berpindah pada sisir, ini mengakibatkan sisirnya juga kainnya bermuatan listrik negatif. Sedangkan kain itu kekurangan elektron karena elektronnya tadi sudah pindah. Berarti kain bermuatan listrik apa? Positif. Iya, karena yang paling banyak proton, yaitu bermuatan positif ya. Bermuatan listrik inilah maka akan terjadi fenomena listrik statis. Dekatkan dan kertas akan menempel. Setelah penggaris digosokkan pada kain, penggaris menjadi bermuatan listrik sehingga kertas bisa menempel penggaris. Ah, pinter. Ini kalian catat linknya. Ya. Nanti kalian coba pelajari sendiri. Insya Allah kalian akan lebih paham jika kalian membuka link ini. Benda yang telah digosok ke kain wol atau kertas dapat menarik kertas kecil Lewat Google Meet-nya kita tutup pertemuan lewat Google Meet-nya dengan Ibu ucapan terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.